kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan pembagian pada suku banyak. Ada 3 cara yang bisa dipakai. Jadi yang pertama namanya cara panjang atau cara pembagian bersusun. Kemudian cara yang kedua disebut cara Horner atau pembagian sintetik. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan cara koefisien tak tentu. Cara yang pertama yaitu cara panjang. Ada sebuah soal 6x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi 2x dibagi dengan x plus 1. Kalau menggunakan cara panjang itu kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Yang akan dibagi dituliskan di dalam sini. Kemudian pembaginya dituliskan di sini. Lalu nanti hasil bagi akan dituliskan di atas sini. Caranya adalah kita perhatikan suku pertama, yaitu 6x pangkat 3 dibagi dengan suku pertamanya pembagi, yaitu x. Jadi 6x pangkat 3 dibagi x, hasilnya adalah 6x kuadrat, kita tuliskan di sini. Lalu hasil ini kita kalikan dengan suku pertama pada pembagi, dituliskan di bawahnya sini. 6x kuadrat dikalikan x, jadi 6x pangkat 3. Kemudian 6x kuadrat dikalikan 1 menjadi 6x kuadrat. Lalu kita kurangkan. Jadi caranya persis seperti kalau kita menghitung pembagian bilangan biasa. Ini kita kurangkan habis, lalu 4x kuadrat dikurangi 6x kuadrat, sisanya adalah minus 2x kuadrat. Lalu ini kita turunkan ke bawah. Ini turun ya. Jadi min 2x. Lalu ulangi lagi cara yang tadi. Suku pertama dibagi dengan suku pertama yang pembagi, ditaruh di sini. Min 2x kuadrat dibagi x, yaitu minus 2x. Lalu ini kita kalikan ke sini, dituliskan di bawah sini. Min 2x dikalikan x menjadi min 2x kuadrat. Lalu min 2x dikalikan plus 1 menjadi min 2x. Kemudian ini kita kurangkan. Ternyata kalau kita kurangkan, ini semuanya habis, sisanya 0. Kesimpulannya, 6x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat min 2x dibagi x plus 1 itu hasilnya adalah 6x kuadrat min 2x. Kebetulan dia tidak memiliki sisa atau habis dibagi ya, jadi sisanya 0. Oke, kita coba dengan cara yang kedua, yaitu cara Horner atau pembagian sintetik. Nah, untuk metode ini yang harus kita lakukan adalah kita persiapkan tempat bentuknya seperti ini ya. Nah, semua koefisien dari bentuk yang akan dibagi itu dituliskan di sini, mulai dari pangkat yang paling besar urut menurun sampai dengan konstantanya. Jadi di x pangkat 3 koefisiennya 6, kita tuliskan koefisiennya 6. Terus x pangkat 2 koefisiennya 4. Kemudian yang x ini koefisiennya min 2. Ini kan 3, 2, 1. Untuk x pangkat 0, karena di sini tidak ada, artinya kan nilainya sama dengan 0 atau konstantanya 0. Jadi nulisnya tuh harus urut dari pangkat paling besar menuju ke pangkat 0. Oke, kemudian ini kan x plus 1. Kita menuliskan di sini karena ini x plus 1. Nah, cara gampangnya gini. Kalau di sini ini plus, maka di sini kita tulisnya min. Jadi kalau ini x min 1, karena ini min, di sini kita nulisnya nanti plus. Ya, lawannya. Terus cara kerjanya gimana? Mulai dari paling depan, ini kita turunkan dulu ke bawah. Nah, terus 6 itu kita kalikan ke sini. 6 kalikan min 1, hasilnya min 6 dituliskan di sini. Lalu kita gunakan operasinya apa? Penjumlahan. 4 ditambah min 6 hasilnya itu adalah minus 2. Minus 2 dikalikan minus 1 hasilnya 2. Min 2 ditambah 2 hasilnya 0. 0 dikalikan min 1 hasilnya 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Nah, yang paling akhir ini yang kita sebut sebagai sisa. Lalu yang ini adalah hasil baginya. Nah, bacanya gimana? Ini adalah semuanya koefisien. Mulai dari sini, itu adalah pangkat yang paling kecil, yaitu pangkat 0. Jadi ini
koefisien X pangkat 0, koefisien X pangkat 1, koefisien X pangkat 2. Sehingga kalau ini kita tuliskan, hasil baginya menjadi ini 0, 1, 2. Ini jadinya 6X kuadrat min 2X plus 0 ya. 0-nya tidak kita tulis, sisanya juga 0. Jadi cara 1 dan cara 2 hasil akhirnya sama. Sekarang kita coba dengan cara yang ketiga. Untuk cara ini kita menggunakan bentuk ini. Fx itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Fx-nya yang mana? Ini. Fx-nya adalah 6x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat minus 2x. Lalu px-nya itu adalah pembagi, jadi yang ini x plus 1. Terus hx-nya bagaimana cara menentukannya? Pangkat tertingginya hx itu bisa dicari dengan cara mengurangkan pangkat tertingginya fx dengan pangkat tertingginya pembagi. Jadi dalam hal ini kan fx-nya berpangkat 3 yang paling tinggi ya. Ini 6x pangkat 3, sedangkan px-nya itu pangkat paling tingginya adalah 1. Ini x pangkat 1. Jadi kalau ini pangkat 3, ini pangkat 1, berarti nanti hasil baginya akan berpangkat 3 kurangi 1, yaitu pangkatnya adalah 2. X tertingginya X berpangkat 2. Lalu kita bagi yang paling depan. 6X pangkat 3 dibagi X. 6 dibagi 1. Ya, ini jadi koefisiennya dibagi. 6 dibagi 1 itu hasilnya 6. Kita tulis di sini. Kemudian berikutnya tuh berapa? Nah, itu yang akan kita cari. Kita sudah tahu suku paling depan. Nah, yang paling belakangnya yang setelah 6, terus berikutnya kan kita nggak tahu. Maka kita pakai variabel untuk memberi nama. Jadi habis 6x kuadrat itu ada ax, habis ax itu b. Jadi habis x pangkat 2, x pangkat 1, terus ini x pangkat 0. Ini yang mau kita cari adalah a sama b nya dalam hasil bagi. Oke. Kemudian sekarang sisa. Cara menentukan derajatnya sisa itu bagaimana? Menentukannya adalah melihat pembaginya. Jadi sisa itu punya derajat 1 kurangnya dari derajat pembagi. Kalau pembaginya berderajat 3, berarti nanti sisanya berderajat 2. Jadi 1 kurangnya dari derajatnya pembagi. Kalau ini derajatnya 1, berarti sisanya nanti berderajat 0 atau dia berupa konstanta. Jadi nantinya dia akan berderajat 0 gitu ya. Koefisiennya berapa? Kita nggak tahu. Maka kita akan cari tahu dengan cara memberi nama menurut kelanjutannya ini. Dan biasanya x pangkat 0 kan nggak ditulis. Nah, jadi kita punya bentuk seperti ini aja. Terus gimana cara kerjanya? Ya ini semua dikalikan biar hasilnya sama dengan ini. Oke, kita kalikan. Ini kalikan ke sini. X dikalikan ini jadi 6x pangkat 3. X kalikan ax jadi ax kuadrat. X kalikan b jadi bx. 1 kalikan 6x kuadrat jadi 6x kuadrat. Lalu ini ke sini ax, ini kali ini b ditambahkan dengan c. Sekarang kita kelompokkan yang punya variabel sama. Ini 6x pangkat 3 ya. Terus ini x kuadrat kita kelompokkan. Jadi a plus 6x kuadrat. Lalu ini ada x kita kelompokkan juga. B plus a x. Lalu yang nggak ada x-nya yaitu b plus c. Nah, kita melihat bahwa bentuknya ini setipe ya. Depannya 6x pangkat 3, ini juga 6x pangkat 3. Koefisien x kuadratnya 4, sedangkan di sini koefisien x kuadratnya adalah a plus 6. Jadi bisa kita simpulkan 4 itu sama dengan a plus 6. Sehingga kita bisa tahu a-nya akan sama dengan minus 2. Terus dari sini b plus a, koefisien x ya, itu sama dengan minus 2. Padahal kita udah tahu a-nya itu min 2. Jadi kan ini b tambah minus 2, hasilnya sama dengan minus 2. Kesimpulannya b-nya akan sama dengan 0. Terus ini b plus c. B plus c-nya di sini nggak ada tuh yang nggak punya x, atau konstantanya tuh nggak ada. Berarti konstantanya kan 0. Akibatnya b plus c-nya akan sama dengan 0. Padahal b-nya 0. Dari sini kan b-nya 0. Kesimpulannya c-nya sama dengan 0.
0. Nah, karena kita udah nemu A, B, sama C, ya sudah kita tuliskan menurut aturan bentuk ini tadi. Nih. Kan kita mau cari hasil bagi. Jadi kan hasil baginya mana? Hasil baginya kan ini bentuknya. Nah, ini kan pembagi, hasil bagi, sisa. Hasil baginya adalah 6x kuadrat tambah ax tambah b. 6x kuadrat tambah ax, a nya berapa? A nya min 2, jadi ini min 2x terus plus b, b nya 0. Sudah, nggak usah dituliskan di situ. Terus nanti kalau ditanyakan sisanya berapa? Sisanya kan yang C ini, sisanya 0. Sehingga ketemu jawabannya, hasil pembagiannya adalah 6x kuadrat min 2x dengan sisa sama dengan 0. Maka dari cara 1, 2 maupun 3 hasil akhirnya sama, yaitu 6x kuadrat minus 2x. Sekarang supaya lebih jelas, kita coba kerjakan satu contoh soal lagi dengan menggunakan 3 metode tadi. Kita coba cara panjang ya, yang pertama. Jadi kita tuliskan 3x pangkat 3 min 5x kuadrat tambah 6x min 2 dibagi dengan 3x min 5. Kita mau cari tahu berapa hasil bagi dan berapa sisanya. Terus seperti tadi ya, suku paling pertama 3x pangkat 3 dibagi 3x. Sisanya adalah x kuadrat. Lalu dikalikan ke sini. Jadi 3x pangkat 3 min 5x kuadrat. Kan dikalikan. Ini kali ini, terus dikurangi. Habis. Ternyata ini 0. Turunkan 6x-nya. 6x dibagi ini, jadinya plus 2 ya. 2 kali ini 6x, 2 kali min 5 min 10 dikurangkan, habis ini dikurangkan, hasilnya 8. Kesimpulannya, kalau fx kita tuliskan dalam bentuk px kali hx tambah sx, maka 3x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 6x min 2 itu sama saja dengan pembaginya 3x min 5. Hasil baginya itu yang atas, x kuadrat plus 2, sisanya itu yang ini, 8. Kesimpulannya, hasil bagi, kalau kita hanya diminta menuliskan hasil bagi dan sisanya, ya tulis saja hasil baginya atau hx nya itu yang mana? Ini, x kuadrat plus 2. Lalu sisa atau biasa kita sebut sx yang mana? Ini 8 ya. Sekarang kita coba dengan Horner. Kita tuliskan koefisiennya urut. Jadi dari 3 min 5 6 min 2. Lalu pembaginya berapa ini? Nah, ini kan min. Jadi nanti ini pembaginya plus. Tapi ini kan 3x min 5. Pembaginya berarti x-nya nanti akan sama dengan 5/3. Tulis di sini. Oke, jadi pembaginya dalam bentuk x-nya berapa. Terus caranya sama, turun 3-nya. 3 dikali 5/3, hasilnya adalah 5. Terus 5 min 5 tambah 5, 0. 0 dikalikan 5/3 itu 0. 6 ditambah 0 itu 6. 6 dikali 5/3 hasilnya sama dengan 10. Lalu min 2 ditambah 10 hasilnya 8. Ini menjadi sisa atau sx nya sama dengan 8. Terus hasil baginya mana? Nah, hasil baginya ini, tapi ingat bahwa tadi kan pembaginya itu kan 3x min 5 ya, sehingga ini ada per 3-nya di sini. Berarti hasil baginya ini kan kita tuliskan dulu ya, urut dari mulai yang paling kanan itu koefisien x pangkat 0, x pangkat 1, x pangkat 2. Jadi dapat hasilnya 3x pangkat 2 plus 6 gitu kan. Nah, tapi karena ini ada per 3-nya atau koefisien x-nya yang di pembagi itu 3, hasil baginya juga akan kita bagi dengan 3. Sehingga hasil akhirnya adalah x kuadrat plus 2.
kita tuliskan di sini. Nah, inilah hasil akhirnya. Jawabannya sama dengan yang cara pertama tadi ya. Hasil baginya x kuadrat plus 2, sisanya 8. Kita coba kita gunakan bentuk fx sama dengan px kali hx tambah sx. Fx nya adalah 3x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 6x minus 2. Pembaginya adalah 3x min 5. Sekarang hasil baginya, ini berderajat atau berpangkat tertinggi 3, yang ini pangkat tertingginya 1. 3 kurangi 1, hasilnya 2. Jadi nanti hasil baginya berpangkat 2. Terus koefisiennya 3 dibagi 3 itu 1. Sehingga di sini nanti ketemunya 1x kuadrat. Maka berikutnya adalah ax plus b. Kemudian sisanya adalah memiliki pangkat tertinggi itu dapat dari pangkatnya si pembagi dikurangi 1. Karena ini derajatnya 1, pangkat tertingginya 1, berarti sisanya nanti akan berpangkat 0 atau hanya sebuah konstanta. Gitu ya. Terus kita kalikan. Ini jadi 3x pangkat 3 plus 3ax kuadrat plus 3bx min 5x kuadrat min 5ax min 5b plus c. Kelompokkan 3x pangkat 3 tambah 3a min 5x kuadrat tambah 3b min 5a kalikan x lalu min 5b plus c. Kesimpulannya ini sama ya, sudah 3. Jadi min 5 akan sama dengan 3a min 5. Oke, min 0 ini ruas 0 ya. 3a, kesimpulannya a akan sama dengan 0. Sekarang berikutnya 3b min 5a itu sama dengan 6, padahal a nya 0. Jadi 3b akan sama dengan 6, b sama dengan 2. Terus ini min 5b plus c itu sama dengan min 2. b nya kan 2, masukkan sini. Min 10 plus c sama dengan min 2, c nya sama dengan 8. Oke, terus kita menuliskan hasil bagi. Hasil baginya kan ini. Sehingga hasil baginya akan sama dengan x kuadrat plus ax, a nya 0. A kali 0 itu 0, terus b nya 2. Ini plus 2. Sedangkan sx nya itu c. Sx nya 8. Nah, dengan 3 cara ini juga memberikan jawaban akhir yang